obat yang umumnya diminum oleh para pejuang kanker payudara yang terbukti katanya kankernya sensitif terhadap estrogen. Ya, teman-teman, terhadap estrogen. Terus apa yang dilakukan? Kalau nggak salah namanya obatnya, tapi kalau saya sebutin nanti saya kena ban lagi. Nggak usah lah ya kita sebutin nama ya. Huruf depannya T, belakangnya N. Ya, buat yang sedang minum pasti tahu. Itu tujuannya adalah mengganggu, membatasi hormon estrogen. Karena dianggap hormon estrogen ini diperlukan oleh si sel kanker payudara. Apa iya sih teman-teman? Estrogen itu sesuatu yang alamiah ada di setiap perempuan bukan? Terus gara-gara muncul kanker, estrogen disalahin. Emang kanker payudaranya itu semata-mata estrogen doang? Makanannya hanya estrogen aja? Bagaimana dengan glukosa? Bagaimana dengan glutamin? Kok nggak disebut? Kebiasaan banget nih teman-teman. Ya, kebiasaan banget. Kalau kasus kanker, yang dicariin kambing hitamnya itu anything but glucose and glutamine. Apapun akan dituduh, termasuk kolesterol, tertuduh. Pokoknya hal lain selain glukosa dan glutamin. Baru-baru ini teman-teman, nggak sengaja muncul di beranda saya VT dari seorang onkolog. Berarti dia dokter kanker kan? Dia mengatakan begini, dia menjelaskan bahwa gini loh, gitu ya, gini loh persoalan kanker yang bikin kita nih berkeringat susah ngobatin kalian. Kanker kalian itu bisa, jadi di sekitar kanker mengalami hipoksia. Dan hipoksia ini yang bisa membuat obat itu nggak mempan. Gitu ya, kata si dokter onkolog ini. Itulah yang membuat suatu saat kanker itu kambuh lagi di tempat lain. Entah di tempat yang sama atau dia metas ke tempat lain. Terus dia bilang banyak faktor. Jadi nggak ada kaitannya dengan makanan. Saya bilang astagfirullahaladzim. Saya emak-emak loh ya. Hampir 60 tahun nih. Gak pernah kuliah kedokteran ya teman-teman. Saya mantan corporate lawyer. Kalau teman-teman mau tahu saya ini siapa. Saya cuma mantan corporate lawyer. Tapi kenapa saya paham tentang kanker? Kenapa seorang onkolog gak bisa melihat benang merahnya? Bagaimana pasien bisa sembuh? Kalau dia aja gak bisa menunjukkan korelasi antara kanker dengan makanan. Saya kalau ngomongin dokter yang model begitu emosi. Kenapa? Mereka dibayar mahal bukan? Kalau saya bilang itu jahat sih. Mudah-mudahan sih ada dokter yang denger ya. Dan gak terima nih saya ngomong kayak gini. Jahat. Kenapa? Karena dia tidak mau expand knowledge-nya dia bahwa dokter itu bukan cuma sekedar nulis resep atau ngelihat hasil tuh ngirim-ngirim ke radiologi, ngirim ke lab segala macam. Abis itu hasilnya apa? Gak dikaitin, gak disambungin. Gak paham kanker itu butuh glukosa dan glutamin. Seharusnya dia gak perlu jadi onkolog. Ini pendapat saya pribadi loh ya. Sebagai apa? Sebagai anggota masyarakat. Sudah keterlaluan. Itu sangat keterlaluan. Dan saya sangat gak terima ada nakes yang seperti itu. Kalau dia tidak mampu membaca akar masalahnya kanker, kenapa dia berani menerima pasien kanker?
Ini saya tanya ya secara terbuka kepada semua onkolog. Saya mewakili teman-teman yang sekarang udah berapa tahun dan udah berapa puluh kali di kemoterapi, berapa puluh kali radiasi, sudah dari satu payudara hilang, payudara yang kedua. Saya mau tahu dokternya paham apa. Saya masyarakat loh, saya berhak loh mempertanyakan keilmuannya dokter kalau seperti itu caranya. Dan saya lihat komennya ya begitu dia bilang tidak ada kaitannya dengan makanan. Cerdas banget. Dan saya baca nih komen-komennya langsung, terima kasih dokter, saya sekarang jadi udah gak ragu lagi mau makan apa. Gila kan itu dokter? Ya. Kalau saya pengen gini nih, kalau sekarang ada onkolog nih, lagi dengerin saya, atau dokter umum deh, dokter umum juga cukup lah. Protes aja sama saya sekarang. Bu Nela, jangan sok tahu ya, tahu apa kamu tentang kanker, tahu apa kamu tentang penyakit genetik, tahu apa kamu tentang hubungan makanan dengan kanker. Ayo, ada nggak dokter yang berani ngomong kayak gitu sama saya di sini? Saya tantangin. Saya tantangin balik. Apa yang dokter-dokter tahu tentang nutrisi esensial manusia? Apa yang dokter-dokter tahu tentang nutrisi utamanya kanker? Coba. Kalau ada yang bisa jawab, glukosa adalah makanan kanker, ini dulu jawabannya saya acungin jempol. Terus kalau sudah tahu kanker makanannya glukosa, kenapa kalian masih bilang, atau si oknum dokter ini masih berani ngomong dengan bebasnya, dengan bangganya, tidak ada kaitan antara makanan dengan kanker? Kalau saya ngoceh macam-macam, dari 100 orang yang nonton saya misalnya, mungkin cuma 10 orang yang percaya sama saya. Ya, tapi 10 orang yang beruntung. Yang 90 yang abai, ya percaya sama onkolog yang bilang nggak ada kaitannya dengan makanan. Makanya yang 10 orang bisa sembuh, yang 90 orang wallahu alam. Ya, dan saya sangat fair loh ya teman-teman. Kalau ada dokter yang nggak suka sama omongan saya, nggak suka yang mananya, disebutin. Kalau ada teman-teman tolong di-share ke dokter-dokternya. Ya, tolong. Saya bukan dokter, tapi saya pengen banget ketemu nih sama dokter-dokter yang kayak begitu. Saya pengen tanya apa yang dia pahami tentang penyakit kanker. Kalau dia masih seputaran penyakit genetik, kalau saran saya, banting setir ya teman-teman. Cari dokter yang ilmunya, yang dudukan ilmunya itu sanggup bilang, oh bapak ibu, bapak ini kena penyakit metabolik. Udah. Metabolik, artinya apa dok? Obatnya apa dok? Penyakit metabolik, nyari obat. Ya, obatnya ada kalau kalian masih darah tinggi, oke saya kasih obat. Kalau kalian gulanya masih 300-400, saya kasih obat. Tapi tanpa perubahan gaya hidup. Bapak dan ibu akan menjadi penyandang dana perusahaan farmasi seumur hidup. Kalau sembuh sih nggak apa-apa. Kalau saya jadi dokternya saya akan bilang gitu. Kalau bapak dan ibu sembuh minum obat bertahun-tahun nggak apa-apa. Go ahead. Kan duitnya banyak kan. Tapi masalahnya bapak dan ibu itu tidak menjadi sembuh. Yang ada makin lemah sampai entah stroke, entah ketoasidosis, entah stadium 4, entah terminal, whatever. Ya, minum obat seumur hidup. Dan orang seneng kan minum obat seumur hidup. Ya seneng lah. Orang kata dokternya nggak ada obatnya, nggak bisa sembuh. Terus kalau misalkan pasiennya nggak bisa sembuh, buat apa dikasih obat terus? Buat apa dikasih obat terus? Sementara dari sisi makanan, nggak usah ada pantang, karena tidak ada kaitan. Dia bilang gini, jadi bapak dan ibu kalau setelah kemo, bebas makan apapun, seperti halnya orang yang sehat. Gila sih. Itu gila pernyataan kayak gitu. Dokter tidak bertanggung jawab
Dokter yang tidak bertanggung jawab adalah dokter yang tidak meningkatkan ilmunya dan tahunya cuma kanker, ya kemo, ya radiasi, biopsi, itu diulang-ulang. Sampai orangnya udah rusak kelenjar air liurnya, rusak lidahnya, apa semuanya. Pokoknya ilmu yang saya tahu itu. Bahwa ya belajar, ada penyakit metabolik yang dipaksakan disebut penyakit genetik. Penyakit metabolik itu adalah penyakit yang disebabkan gaya hidup. Dan pola makan ya, pola makan salah satu dari faktor gaya hidup. Pola makan. Jadi masih disuruh makanan bebas. Bagi dokter yang kayak begitu ya, yuk kita ngobrol lagi. Ini mumpung nih hari mau menuju hari kemerdekaan. Ingat nggak para dokter? Bebas ya, saya boleh ya ngomong kayak begini sama para dokter ya, para dokter yang mulia, yang hebat. Kita ngomong ya, terutama dokter yang masih menganggap tidak ada kaitan kanker dengan makanan. Ini khusus, ingat ya teman-teman. Kalau mau dipotret, potretnya begitu. Dokter kanker tapi nggak ngerti kaitan makanan dengan kanker. Sekarang saya mau ngajak ngomong dengan analogi buat kalian. Dokter-dokter yang hebat. Gini, ingat nggak negara ini sebelum merdeka itu dijajah, ya kan? Bagaimana sikap bapak-bapak moyang kita, kakek-kakek, teman-teman semua kakek-kakek saya? Kita semua berasal dari keluarga pejuang, oke? Dan di tahun itu, company Belanda atau Jepang penjajah kita berlawanan dengan para pejuang kita. Ya. Kakek saya, kakek teman-teman itu bahu-membahu berjuang yang katanya kita modalnya bambu runcing. Perang kayak apa? Hancur-hancuran. Perang kita itu udah habis-habisan, ya. Kakek-kakek kita nih udah kelenger, udah ada yang luka, ada yang tewas ya. Semuanya pengorbanan jiwa dan raga. Oke? Terus ketika reses, istirahat ya teman-teman, mungkin udah malam hari, Belanda balik ke markasnya, yang pejuang juga ngumpet dulu di markas kita, di tempat persembunyian kita. Ada sekelompok emak-emak, satu RT, satu kecamatan, langsung mendirikan posko, masak teman-teman. Terus bikin makanan, ngerantangin, tapi yang dikirimin siapa? Pejuang kita? No. Loh, bukan kakek-kakek kita yang berjuang itu. Bukan. Si emak-emak satu posko, 100 posko ini, dia selesai masak, buru-buru ngirim ke Belanda. Belandanya besok seger lagi karena dapat makanan. Bagaimana dengan pejuang kita? Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, kakek buyut kita. Apa nasib mereka? Makin teler, makin sakit, makin banyak yang tewas. Udah paham belum? Yang mulia para dokter? Kira-kira paham nggak analoginya? Belanda itu umpamanya adalah sel kanker. Kemoterapi adalah battlefield-nya, arena perangnya. Ya, sel baik kita, sel imun kita, sel-sel yang udah hancur, sel kanker di sekitar ada sel baik, organ tubuh kita, itu ada pejuang-pejuang kita yang udah kelenger, yang megap-megap napasnya satu-satu. Dan emak-emak posko tadi yang berkhianat sama kita, itu ibaratnya dokter-dokter yang menyarankan kita untuk makan apapun. Judulnya sih demi kekuatan kita, tapi yang makan siapa? Sel kanker kan? Karena yang disuruh makan oleh kalian tidak usah pantang. Kalau nggak usah pantang, yakin saya 90% pejuang kanker makanannya masih seputaran karbo, sayur, buah. Betul nggak? Pasti itu. Apalagi ditakut-takutin, jangan makan protein hewani, nanti kankernya seneng loh. Datanglah itu orang gila juga yang ngomong kayak begitu teman-teman.
Nggak pakai ilmu. Ilmu apa di sini? Pahamin dong ilmu fisiologi. Pahamin ilmu biologi, biokimia, ilmu gizi. Ilmu gizi bukan cuma sekedar makronutrisi utama manusia adalah karbohidrat. Untuk energi, kalau energi kita berlebih, maka dia akan disimpan sebagai cadangan energi, which is itu lemak. Sementara nggak pernah diucap, karena dari umur 1 tahun empasi sampai umur 70 tahun makanannya karbo. Kapan itu ngebongkar cadangan lemaknya? Cadangan energi itu kapan dipakai? Selama itu nikmat nggak jadi kanker di tubuh pasien-pasien, para dokter yang bilang makan apa aja. Kalian sudah menjadi emak-emak ya, posko yang masak mati-matian untuk ngasih ke kanker. Kalian pakai duit terakhir kalian untuk beli nasi padang, untuk beli berkilo-kilo buah dengan harapan kanker nggak doyan sama apa yang kita makan. That is bullshit. 100% bullshit. Ya teman-teman, coba itu kita renungin dulu deh sama teman-teman. Kalau nggak terima langsung ngomong ya. Apa yang nggak diterimain? Karena saya tuh udah gemes. Sangat keterlaluan loh. Dan followersnya itu kan mungkin jutaan ya. Ya, saya sih ngelawan karena saya merasa masyarakat harus tahu. Saya nggak suka ada dokter kayak begitu. Beneran. Nggak rela saya. Karena saya tahu bagaimana perjuangannya para pejuang kanker. Ada 100 orang lebih ya. Yang aktif bertanya sama kita. Rata-rata. Sebelumnya mereka itu nggak tahu apapun tentang makanan. Gila kan? Sadis loh itu. Mudah-mudahan di sini ada dokter ya. Kalau bisa silakan berkomentar. Marah juga nggak apa-apa, saya nggak masalah.